Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah baik dan selalu sehat Pak Muin. Alhamdulillah, walaupun cuacanya tidak menentu, kita harus tetap semangat ya Bu Ya, Emi ya. tetap harus semangat Pak Muin. Apalagi di nuansa bulan Ramadan ini kita harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Iya, tetap harus semangat Pak Muin. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bu Emi, alhamdulillah. Amin. Baiklah Pak Muin, saya yang pertama kesini itu bersilaturahmi ya Pak Muin. Yang kedua, saya ingin mengganggu waktu dan aktivitasnya Pak Muin. Saya pengen curhat Pak Muin tentang problematika dan permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi dalam menjalankan peran saya sebagai seorang guru Pak Muin. Sebenarnya masalah yang dialami oleh Bu Emi seperti apa Bu? Silahkan diceritakan, tidak apa-apa. Iya, baik Pak Muin, terima kasih loh. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bercerita. Begini Pak Muin, saya ini kan di sekolah berperan sebagai wali kelas begitu. Selain peran saya sebagai seorang guru yang mengajar mata pelajaran IPA, saya juga diamanahi untuk menjadi wali kelas dan wali kelas 6 begitu Pak Muin. Nah, selama perjalanan saya menjadi seorang wali kelas, menjadi seorang guru, terlebih di tengah-tengah pandemi seperti ini, PTM terbatas begitu, tentunya ada beberapa problematika yang sedang saya hadapi saat ini. Yang pertama yaitu mengenai sikap anak-anak di sekolah. Jadi kami itu kan setelah daring beberapa bulan, kemudian saat ini anak-anak sudah melaksanakan PTM terbatas, otomatis berinteraksi langsung dengan guru, sudah tidak melalui daring lagi begitu. Dan ternyata setelah perjalanan ke sini saya menemui beberapa anak, memang tidak semua Pak Muin, hanya beberapa anak yang sikap dan perilakunya kurang baik begitu Pak Muin, dalam artian kurang sopan santun, tutur katanya kurang bagus atau kurang baik begitu Pak Muin. Kemudian kedisiplinan anak-anak juga sangat kurang begitu. Nah, apalagi anak-anak ini kan mau lulus ya Pak Muin. Saya takutnya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini tidak ada solusi, tidak ada tindakan. Saya takutnya sampai lulus anak-anak tidak ada perubahan dengan perilaku anak-anak tersebut begitu. Jadi saya mohon solusi kepada Pak Muin. Siapa tahu dengan saya curhat, berkonsultasi seperti ini ada tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk merubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik begitu Pak Muin. Baik Bu Emi, tadi saya sudah menyimak apa yang dirasakan dan disampaikan oleh Ibu Emi. Bu Emi, yang bisa saya bantu pada pertemuan hari ini apa ya Bu? Kemudian apa yang ingin Bu Emi capai pada diskusi hari ini? Saya dalam diskusi ini saya pengen Pak Muin membantu saya mencarikan solusi, kemudian membuka kembali pikiran saya bahwa ada beberapa atau ada banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut begitu. Jadi saya butuh solusi ya Pak Muin. Kemudian yang kedua, saya pengen ada pencapaian, target pencapaiannya yaitu dengan perubahan sikap anak-anak. Jadi anak-anak diharapkan bisa berubah setelah ada tindak lanjut seperti ini, ada perubahan sikap-sikap anak-anak menjadi lebih baik lagi seperti sebelum-sebelumnya begitu Pak Muin. Sebenarnya apa sih Bu Emi yang Ibu rasakan pada saat ini? Oh ya Allah Pak Muin, kalau ditanya apa yang dirasakan, yang pertama otomatis sedih ya Pak Muin ya. Karena yang namanya profesi menjadi seorang guru itu nggak cuma di sekolah aja, tapi di rumah profesi itu tetap kita jalankan, yaitu kita masih bisa memikirkan anak-anak. Jadi kadang di rumah itu masih memikirkan anak-anak di sekolah gitu Pak Muin. Jadi kesedihan itu saya rasakan sampai rumah. Jadi tidak cuma di sekolah aja, memikirkan anak-anak, bagaimana ya anak-anak sikapnya kok menjadi seperti ini begitu. Takutnya dengan anak-anak yang sikapnya seperti ini bisa mempengaruhi sikap-sikap teman-teman yang lain yang sudah baik Pak Muin begitulah. Jadi yang pertama sedih, yang kedua saya takut nanti masalah ini atau sikap-sikap seperti ini bisa terjadi di masyarakat juga. Takutnya anak-anak di masyarakat juga ternyata sikapnya seperti itu, dan itu otomatis akan membawa
sekolahan juga atau gurunya juga, begitu Pak Muin. Jadi kadang yang harusnya saya istirahat, begitu kadang saya masih harus memikirkan anak-anak, begitu Pak Muin. Setelah Bu Emi menyampaikan perasaan Bu Emi, lalu bagaimana tanggapan atau sikap Bu Emi ketika mengalami kejadian tersebut? Tanggapan saya ya selama ini yang saya lakukan ya Pak Muin, kalau peristiwa itu memang terjadi di depan saya atau di hadapan saya, atau saya mengetahui peristiwa itu secara langsung, perilaku anak seperti itu secara langsung, baik saya maupun guru-guru yang lain sudah pasti akan menasehati gitu. Menasehati anak-anak secara langsung bahwa anak-anak bertutur katalah yang baik, bersikaplah sopan santun kepada semua orang begitu. Dan yang kedua, kami akan melakukan nasihat, memberikan nasihat kepada anak-anak secara klasikal gitu sebelum anak-anak memulai kegiatan pembelajaran. Tapi kan kembali lagi Pak Muin, selama pandemi dan PTM terbatas, waktu yang diberikan kita kan sangat sedikit sekali, begitu ya Pak Muin. Waktu interaksi kita kepada anak-anak secara sangat sedikit sekali. Otomatis secara tidak langsung akan mempengaruhi, berarti nasihat yang akan kita sampaikan juga sangat terbatas secara klasikal tersebut Pak Muin gitu. Jadi ya sejauh ini baru itu yang dapat saya lakukan atau teman-teman guru yang lain yang bisa dilakukan di sekolah kami, begitu Pak Muin. Selain itu, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Emi? Saya yakin Bu Emi mempunyai potensi yang besar dalam menghadapi masalah seperti ini. Iya, untuk saya khususnya begitu, saya sebagai guru, istilah guru itu kan digugu dan ditiru. Sebenarnya kesempatan kami itu adalah anak-anak itu kadang lebih mendengarkan gurunya, lebih percaya kepada gurunya dibandingkan dengan orang tuanya itu yang sering diceritakan kepada orang tuanya gitu. Nah, saya rasa ini menjadi kesempatan saya memberikan pengaruh yang lebih kepada anak-anak, yaitu dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Kemudian yang kedua ya dengan memberikan nasihat-nasihat kepada anak di waktu senggang saya atau di waktu saya berinteraksi dengan anak-anak. Jadi berinteraksi dengan anak-anak, bercanda misalnya, tapi tetap disisipkan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak supaya mereka terbiasa mendengarkan sikap yang baik dan mereka bisa bersikap dengan baik, begitu Pak Muin, kurang lebih seperti itu. Baik, tadi Ibu Emi menyampaikan cara atau kesempatan yang Bu Emi lakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Salah satunya Bu Emi selalu memberikan nasihat yang baik kepada siswa Bu Emi. Saya kagum dengan apa yang dikatakan oleh Bu Emi. Bu Emi mempunyai usaha atau cara yang cukup efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Selain Bu Emi memberikan nasihat secara terus-menerus, apakah ada cara lain Bu Emi dalam mengatasi permasalahan tersebut? Apa ya Pak Muin ya, kalau cara yang lain, memberikan nasihat sudah, memberikan contoh sudah. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan ya Pak Muin ya kepada anak-anak di kelas? Maksud Bu Emi kesepakatan kelas? Iya, kesepakatan kelas itu bisa nggak sih Pak? Kita coba dengan membuat kesempatan kelas dengan isinya ya tentang apa saja yang harus disepakati ketika anak-anak berperilaku dan bersikap gitu loh Pak Muin. Saya setuju Bu Emi. Oh bisa ya Pak Muin? Bisa itu? Bu Emi. Oh, ya. Dengan Bu Emi membuat kesepakatan kelas, maka nanti terdapat kesepakatan diskusi antara Bu Emi dengan siswa. Nah, sehingga siswa bisa mengerti apa kesepakatan di dalam kelas tersebut. Oh iya, berarti anak-anak kan berdiskusi. Kita memberikan kesempatan anak-anak berdiskusi ya Pak. Kemudian kita simpulkan kesepakatan apa yang berlaku di dalam kelas tersebut ya Pak ya. Iya. Terus jadi saya rasa malah efektif juga ya Pak ya. Jadi anak-anak itu belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka sepakati ya Pak Muin ya. Oh iya bisa. Cocok Bu Emi ya, kesepakatan kelas bisa Bu Emi buat di dalam kelas, yaitu antara adanya diskusi antara Bu Emi dengan siswa. Bu Emi tadi Bu Emi sudah bercerita mengenai keluh kesah yang disampaikan oleh Ibu Emi.
Bagaimana sih Bu perasaan Ibu Emi sekarang? Bagaimana perasaan Ibu? Kalau saya sekarang ya lega ya Pak Muin. Yang pertama saya sudah cerita sama Pak Muin begitu. Tapi ada satu Pak yang mau saya tanyakan. Kalau kesepakatan itu banyaknya berapa sih Pak? Bu Emi, untuk kesepakatan kelas sebaiknya jangan terlalu banyak agar anak-anak bisa eh, menghafal atau memahami kesepakatan Oh, tersebut. jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah banyak-banyak, sedikit tapi anak-anak hafal, paham gitu ya Pak ya. Betul Bu Jadi Emi. nanti anak-anak sikap apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak, kemudian ketika itu kurang baik, gimana Pak kalau saya ajak atau nasihati atau mengingatkan anak-anak untuk beristighfar ketika mereka itu melakukan perbuatan yang kurang santun gitulah Pak. Itu gimana Pak? Cocok apa enggak itu Pak? Tidak apa-apa Bu Emi. Itu merupakan salah satu mengarahkan atau menasehati peserta didik untuk selalu berbuat baik ataupun mengingatkan untuk selalu berbuat yang harus dilaksanakan ketika di sekolah. Oh Seperti iya itu. ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Kembali ke perasaan tadi, ternyata begini ya Pak. Kalau sudah berdiskusi, kalau sudah ngobrol gitu, jadi lebih lega gitu Pak. Jadi unek-unek kita itu tersampaikan, kemudian kita bisa mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Iya Pak. Alhamdulillah sekarang perasaan Bu Emi sedikit lebih lega ya Bu Iya Emi Pak. ya. Tinggal Eh, kita pelaksanaannya nanti. Ya, kemudian bisa saya simpulkan ya Bu Emi ya, Bu Emi mengalami suatu permasalahan. Yang pertama, Bu Emi sangat istilahnya sedikit prihatin Iya ataupun Pak. sedih melihat karakter peserta didik. Salah satunya disebabkan karena saat pandemi, sepertinya juga kurang interaksi ya Bu Emi Iya ya. Pak, kurang interaksi antara guru dengan murid begitu Pak. Iya. Jadinya ya sedih lah Pak, prihatin sekali Prihatin pokoknya. karena jarak ya Bu Emi ya, Iya. karena saat pandemi COVID-19 diinstruksikan untuk pembelajaran jarak jauh. Seperti itu ya Bu Emi ya. Benar, Pak. Saya rasa itu juga sangat mempengaruhi karena ketika pandemi anak-anak itu kan megangnya HP loh Pak. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang sedang dijelajahi anak-anak di HP itu gitu ya. Jadi kadang bisa yang bagus ya, kadang bisa yang kurang bagus. Yang diakses anak-anak kan kita nggak pernah tahu. Saya rasa itu juga ikut mempengaruhi dengan perubahan perilaku saat ini loh Pak. Begitu. Berarti kesimpulannya juga bisa karena kemajuan teknologi ya Bu Emi Iya, ya. benar-benar, Nah, Pak, oleh benar, karena itu benar. harus ada kolaborasi untuk mengontrol kegiatan anak-anaknya Iya. di rumah. Kemudian Bu Emi, apa sih Bu rencana Ibu selanjutnya ketika Bu Emi sudah mengutarakan apa yang ingin Ibu sampaikan tadi di atas? Nah. Apa rencana Bu Emi? Ya rencananya saya itu Pak, saya pengen membuat kesepakatan bersama di kelas. Nah, kemudian kesepakatan itu akan saya komunikasikan kepada guru-guru yang lain dan akan saya kolaborasikan dengan guru-guru yang lain untuk tetap mengingatkan kepada anak-anak bahwa kesepakatan itu berlaku selama mereka di lingkungan sekolah, pada pelajaran apapun ya, pada guru siapapun itu berlaku. Dan kemudian akan saya tekankan lagi kepada guru PKN Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian kepada guru Al-Islam untuk bisa ikut memantau dan menekankan tentang perilaku yang baik kepada anak-anak begitu Pak. Mengenai kesepakatan kelas tadi, Bu Emi ingin berkolaborasi ya Bu ya, Iya. dengan guru-guru lain agar Bu Emi tidak merasa sendirian. Iya, Karena benar, Pak. Bu Emi bisa bekerja sama dengan guru-guru lain. Bu Emi, yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Emi laksanakan? Ya kalau komitmen itu saya tetap berkomitmen kepada anak-anak bahwa pentingnya adab di atas ilmu Pak. Itu yang saya tekankan kepada anak-anak. Jadi walaupun anak-anak itu nilainya bagus, tapi kalau nilai sikapnya itu kurang bagus, itu juga menjadi tidak baik begitu Pak. Jadi saya tetap pengen anak-anak itu berperilaku yang baik, beradab yang baik. Nah, kemudian nanti akan didukung dengan ilmu yang baik begitu Pak. Jadi saya pengen sekali anak-anak itu setelah lulus dari sekolah ini, anak-anak itu
bisa sopan santun kepada lingkungan masyarakat. Ketika berinteraksi sosial, mereka itu memiliki sikap yang baik terhadap sesama, teman sejawat yang lebih tua ataupun yang lebih muda, begitu Pak. Jadi covernya itu sudah bagus gitu, apalagi didukung dengan ilmu pengetahuan yang bagus juga. Itu sih komitmen saya, pengen merubah anak-anak supaya sikapnya menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan itu bisa diwujudkan dengan berjalan bersama-sama. Kita bersama-sama dengan guru-guru yang lain, yuk kita sama-sama bimbing anak-anak supaya memiliki perilaku yang baik, begitu Pak. Ya, tadi komitmen yang ingin Ibu sampaikan tadi salah satunya yaitu mengenai menujunya perilaku dengan adanya adab yang baik ya Bu Emi Iya ya. Pak, benar. Untuk selanjutnya Bu Emi, setelah Bu Emi tadi sudah menyampaikan keluh kesah, kemudian Bu Emi sudah menyampaikan rencana, kemudian Bu Emi juga tadi sudah menyampaikan komitmen, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Emi? Kalau dukungan sudah pasti dukungan semangat gitu loh Pak. Saya pengen dukungan semangat, jadi kita semangat bareng-bareng bersama, kita berjalan bersama dengan guru-guru yang lain, kemudian dengan semua warga sekolah yang lain, supaya kita bisa terus mengingatkan anak-anak, menasehati anak-anak supaya anak-anak itu bisa bersikap yang lebih baik gitu loh Pak. Berarti terdapat kolaborasi ya Bu Emi ya. Selain Bu Emi diberikan semangat, Bu Emi juga inginnya terdapat kerjasama, antara guru yang satu dengan guru yang lain. Wah, gitu. Sangat menarik Bu Emi apa yang ingin Ibu capai pada pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Emi selalu semangat ya Bu ya, dalam menjalankan tugas Bu Emi sebagai guru di sekolah. Ya kalau kadang saya itu ya sebenarnya kalau untuk ngajar gitu semangat Pak, sangat semangat, tapi kadang kalau ada anak-anak yang bersikap kurang baik misalnya ya, itu saya ya Allah nak kok seperti ini kamu, jadi bisa menurunkan semangat gitu. Pengennya itu semangat terus, kita sama-sama bareng-bareng sama guru-guru yang lain, kita sepakati untuk bisa sama-sama mengingatkan supaya anak-anak selalu bersikap baik, sopan santun begitu ya Pak ya. Jadi yang sudah semangat jadi tambah semangat lagi Pak gitu. Ya, berarti kita selalu itu ya Bu Emi yang mengingat atau selalu merefleksikan diri apa yang terjadi saat hari itu. Iya Pak, jadi selalu merefleksikan, jadi setiap hari gitu kita nanti apa sih kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada hari ini gitu loh Pak. Terutama ke sikap sih ya Pak, saya benar-benar menekankan ke sikap anak-anak gitu, karena anak-anak ini sudah mau lulus loh Pak gitu. Jadi takutnya kalau sudah lulus kemudian sikapnya masih seperti itu kan membawa nama sekolah juga begitu loh Pak. Ya. Baik Bu Emi, artinya ketika anak-anak sudah lulus dari sekolah kita, anak-anak bisa menampilkan sikap yang baik atau mempunyai sikap yang sopan dan santun, seperti itu ya Bu Emi ya. Benar Pak, benar. Jadi ya sekolah juga kan ikut bangga gitu loh Pak, kalau ketemu guru, hei ini anak muridmu ini loh rajin betul, sopan santun betul, itu kan guru juga ikut seneng gitu loh Pak. Oh dari sekolah kami begitu loh Pak, jadi ikut senang. Itulah makanya Pak saya pengen anak-anak itu bersikap yang baik. Kalau belajar itu ya, kalau kita anak-anak sikapnya baik, guru-guru juga kan mau ngajar itu kan semangat loh Pak, itu seperti itu. Terus semangat Bu Emi, jangan pernah menyerah demi kebaikan. Apa yang kita lakukan pasti nanti ada balasannya. Iya, terima kasih ya Pak Muin, dengan adanya diskusi ini membuka kembali pikiran saya bahwa ternyata banyak solusi yang bisa kita lakukan. Baik Pak Muin, terima kasih waktunya.
ya sudah mendengarkan curhatan saya, sudah memberikan solusi kepada saya gitu. Mudah-mudahan dengan adanya solusi ini bisa dijalankan dan membawa perubahan sikap kepada anak-anak gitu Pak Muin. Sama-sama Bu Emi sebagai guru terus semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Sebagai makhluk sosial Bu Emi, kita tetap saling bersosialisasi. Ketika kita ada sebuah masalah, kita bisa berbicara dengan orang lain. Oh iya Pak Muin, kan kalau kayak gini saya lega, kemudian ada solusi gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Muin juga dalam mendidik anak-anak bangsa selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, kemudian dimudahkan semua urusannya. Amin. Oh, ya. Ya Pak Muin, karena ini sudah siang ya Pak Muin ya, suasananya sedang puasa, saya ini mau melanjutkan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, mau masak Pak Muin. Oh iya, Bu Emi, ya. Iya. Silakan Bu Emi. Iya, terima kasih ya Pak Muin ya. Iya, Bu Emi, gitu. sama-sama. Terima kasih banyak pokoknya sudah memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya pamit ya Pak Muin Iya, ya. Bu Emi. Baik, assalamualaikum Pak Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.